Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelasnya sudah bersih, kita mulai pelajaran hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Silahkan, Ca pimpin doa dulu. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Mari supaya ada berkahnya diawali dengan ucapan bismillah untuk pelajaran kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih sudah hadir pagi ini di jam kedua. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat, dan tentu saja hari ini kalau melihat dari jumlah siswa hadir semua, mudah-mudahan pembelajaran hari ini membawa ilmu yang bermanfaat bagi kita semua ya. Mulai pembelajaran hari ini dengan materi yang sebelumnya sudah Bapak bahas terkait dengan cerpen. Tapi sebelum itu, supaya lebih segar pada kesempatan hari ini, tentu saja Bapak harus memberikan motivasi yang baik buat kalian semua. Pertama, Bapak selalu menyampaikan bahwa kamu di rumah itu harus bahagia. Ketika kamu bahagia di rumah, membangun hubungan positif dengan ibu dan bapak, maka ke sekolah pun akan yang gembira. Kalau kalian yang gembira di sekolah, maka akan lebih mudah belajarnya. Jadi rata-rata ketika ada siswa yang bermasalah di sekolah itu, dia punya masalah di rumahnya, kemudian dibawa ke sekolah. Jadi oleh karena itu Bapak selalu menyampaikan, bangun hubungan positif dengan ibu dan bapak keluarga di rumah, sehingga datang ke sekolah itu kalian semua dalam keadaan bahagia. Nah, ketika bahagia kan belajar juga menjadi nyaman, lebih mudah, dan terus terang saja ketika tata tertib diterapkan di sekolah, maka itu akan lebih mudah dilaksanakan oleh siswa yang sedang bahagia. Paham sampai situ ya? Baik, sebelum mulai pelajaran, karena jam kedua takutnya kalian tadi lelah, kita mulai dengan ice breaking permainan yang ada di layar. Oke. Sebelum mulai pelajaran, supaya lebih terkonsentrasi belajarnya, kita belajar ice breaking dulu. Ini renang cerdas cermat media pembelajaran interaktif, materinya tentang bahasa Indonesia. Dora silakan maju dulu ke depan. Oke. Siap ya. Pemain sinonim nih materinya. Siap? Oke, siap. Ayo. Yang ini dua, berhenti dulu, maju. Kamu maju, cepat. Ayo, gantian, ayo. Yo, terus. Terus, pilih lagi, terus. Baik. Sinonim pindah. Elok. Nah, persamaan kata saat kita maboknya. Nah, itu. Sedih. Bukan. Sinonim angkanya ya di atas ya, tim merah 80, tim biru 40 tuh, lihat angkanya. Oke. Nah, oke. Terima kasih. Silakan duduk. Itu akan ada manfaatnya. Salah satu manfaatnya adalah ketika kamu membaca cerpen, maka ada pembelajaran hidup di sana. Makanya penting sebenarnya pembelajaran cerpen ini, karena ini adalah gambaran kehidupan di masyarakat, di lingkungan atau di sekitar kita. Kalau kita mampu mengambil manfaat dari cerpen itu, maka dalam kehidupan kita pun akan ada manfaatnya. Yuk, kita mulai sekarang dengan judul yang baru, yaitu menganalisis unsur intrinsik cerita. Materi yang baru, kemarin kita sudah membahas tentang unsur cerita cerpennya ya. Sekarang kita masuk ke analisisnya, menganalisis unsur intrinsik cerpen. Terlebih dahulu kita flashback dulu. Unsur pembentuk cerita itu kemarin ada berapa? Ada yang masih ingat? Ada berapa? Dua. Satu unsur
intrinsik, yang kedua ekstrinsik. Nah sekarang yang akan kita bedah adalah unsur intrinsiknya. Ketika tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama kamu menentukan tema, tokoh perubahan, latar, alur, sudut pandang, dan amanat. 6 unsur intrinsik ini kita analisis. Dari mana menganalisisnya? Nanti dari cerpen yang disajikan. Kemudian tujuan yang kedua adalah menganalisis unsur intrinsik cerpen melalui kegiatan membaca. Nah, nanti Bapak siapkan sebuah cerpen, kemudian dibaca dan dianalisis. Pak, dianalisis apanya? Yang 7 ini, 1 tema, 2 tokoh perubahan, latar, alur, sudut pandang, dan amanat. Kemudian tujuan yang ketiga adalah menyajikan hasil analisis unsur intrinsik. Nanti hasil analisis kalian terhadap satu cerpen itu ditampilkan di depan, dibacakan hasil diskusi tentunya ya. Baik, kita mulai. Pertama, pengertian unsur intrinsik. Kemarin sudah dibahas apa itu unsur intrinsik. Unsur yang ada. Perhatikan, unsur intrinsik adalah unsur yang membangun karya sastra dalam cerita itu sendiri, atau secara sederhana bisa kita artikan unsur intrinsik itu adalah unsur yang ada di dalam cerita. Kemarin sudah dibahas, ada 6. Yang pertama tema, yang kedua tokoh, yang ketiga perubahan masih 1 ya, ada tokoh, ada penuh, terus yang ketiga latar, yang keempat alur, yang kelima sudut pandang, dan yang keenam amanat. Kemarin baru sampai situ. Nah sekarang kita bahas satu-satu. Apa itu tema? Tema itu artinya sama dengan ide pokok atau gagasan pokok. Jadi ruh cerpen itu dimulai dari tema. Di sini ya. Yang kedua ada yang disebut dengan tokoh. Nah di sini ada tokoh, ada penokohan. Apa bedanya? Tokoh adalah pelakunya, pelaku, atau kalau istilah drama adalah pemeran. Kalau penokohan adalah karakter yang diperankan. Nah, karakter yang diperankan, misalnya tokohnya A perannya sebagai peran antagonis, itu akan kita bahas nanti ya. Atau perannya peran baik, perannya peran jahat. Nah ini antara tokoh dan penokohan. Kemudian yang ketiga ada latar. Latar itu ada 3. 1 berkaitan dengan tempat, yang kedua berkaitan dengan waktu, dan yang ketiga suasana. Contoh tempat misalnya di kelas, di sekolah, di rumah. Waktu misalnya bisa siang, bisa pagi, bisa malam, bisa jam 7, bisa berkaitan dengan waktu. Suasana bisa bahagia, bisa sedih, bisa mencekam, bisa seram, gitu ya. Kemudian ada alur. Alur adalah rangkaian peristiwa dalam cerita. Kita biasa menyebutnya rangkaian cerita. Ada 3 alur. Alur itu ada 3 ini. Alur itu ada alur maju, ada alur mundur, ada alur campuran. Kemudian ada sudut pandang. Sudut pandang itu adalah cara pengarang menyampaikan cerita. Ya, unsur intrinsik itu adalah amanat. Inilah yang paling penting, pesan moral yang ingin disampaikan oleh penulis. Ini yang bisa kita ambil pelajarannya. Kenapa demikian? Karena maksud dari penulis cerpen ini adalah pesan moralnya yang harus tersampaikan kepada orang yang sedang membaca cerpen itu. Paham ya? Bapak ulangi, unsur intrinsik itu ada berapa? Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, terakhir. Ya, inilah yang akan kita analisis. Bapak sajikan sekarang ini ringkasan contoh cerpen. Ya, nanti kita lihat, kita analisis cerpen ini. Ya, apa temanya, siapa tokohnya, bagaimana perannya, dan apa amanatnya. So, bantu Najwa dibacakan. Judul: Rajin membaca, Dina selalu datang
kali pagi ke sekolah. Setiap hari ia membantu petugas perpustakaan merapikan buku. Sahabatnya, Rani, sering mengejek kebiasaannya itu. Namun ketika lomba literasi diadakan, Dina berhasil menjadi juara karena rajin membaca. Rani pun menyadari bahwa kebiasaan baik membawa amanat besar. Ya, terima kasih. Silakan duduk. Hasil analisisnya lihat. Maka tema yang muncul ini adalah pentingnya rajin membaca. Boleh nggak diganti rajin membaca dengan rajin belajar? Hah? Boleh tidak? Boleh. Karena membaca bagian dari belajar. Yang kedua, tokoh utamanya adalah nah, inilah yang disebut penokohan. Raja, amanat. Ini yang paling penting, pesan yang ingin disampaikan. Apa itu? Kebiasaan baik akan membawa keberhasilan. Dari membaca maka wawasan kita akan semakin luas. Nah, masuk ke inti pembelajaran, yaitu tugas diskusi kelompok. Langkah pertama, kamu sudah membentuk kelompok ini. Setiap kelompok nanti akan membacakan hasil cerpen yang kamu analisis. Ya, apa yang harus didiskusikan ini unsur intrinsik cerpen. Sebelum Bapak bagikan materi diskusinya, ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Ya, silakan. Bagaimana cara menentukan sudut pandang sebuah cerita? Baik, bagaimana cara menentukan sudut pandang sebuah Cerita. sebentar ya. Perhatikan. Untuk menentukan sudut pandang sebuah cerita, seperti pembelajaran yang lalu, maka dilihat kata gantinya. Satu, ada yang disebut dengan kata ganti orang pertama, ada yang disebut dengan kata ganti orang ketiga. Contoh kata ganti orang pertama itu apa? Aku, saya, kami. Nah, kata ganti orang ketiga? Dia, atau misalnya nama orang Najwa. Nah, kalau cerpen itu diawali dengan kata aku atau saya, maka sudut pandangnya berarti sudut pandang orang pertama. Kalau cerpen itu diawali dengan kata dia, ia, Najwa, kalau nama apa? Sudut pandangnya adalah sudut pandang orang ketiga. Ya, sampai di situ paham ya? Jadi temanya apa, tokohnya apa, karakternya bagaimana, latar ingat ada 3, tempatnya di mana. Kalau tempat lebih dari 1 cantumkan saja. Tempatnya di mana cantumkan. Waktunya kapan, suasananya bagaimana. Waktu mungkin bisa berbeda. Sudah selesai ya? Sudah. Oke, silakan kamu tampilkan hasil analisis itu dimulai dari kelompok 1 dulu. Ke sana, ke teman-teman kamu lagi. Analisis unsur intensif cerpen Mentari Malam. Akhirnya kita sampai ke penghujung pembelajaran. Kita dapati sebuah pembelajarannya. Jadi dalam cerpen itu ada amanah yang bisa kita ambil sebagai pesan moral. Dan pesan moral itulah bisa diambil pembelajaran untuk kehidupan kita sebagai manusia, sebagai masyarakat, dan tentu saja sebagai siswa. Manfaat yang kita dapatkan dari pembelajaran hari ini adalah ketika kita membaca cerpen, maka jadikan cerminan bagi kita dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini bermanfaat, mendapatkan ilmu yang tentu saja bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan pembelajaran hari ini cukupkan sekian saja. Terima kasih sudah belajar dengan semangat, dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bapak selalu ingatkan, jangan sampai kamu lemah dalam membaca, karena membaca itu adalah sebagai kunci membuka wawasan kita. Ya,
Terima kasih semuanya. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.